Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Dapur Ibu. Oke, di video kali ini Ibu akan berbagi resep menu masakan yang simple dan ini cocok banget untuk kalian yang belajar masak. Yaitu resep kali ini pakai bumbu iris aja, sayur labu siam dan ikan goreng crispy. Untuk menu selanjutnya silakan simak videonya, jangan di skip-skip ya. Pertama-tama siapkan 8 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih. Dan ini takarannya kalau misalkan itu untuk ukuran ideal. Kalau untuk ukuran yang agak ada yang kecil, ada yang besar itu disesuaikan ya teman-teman ya. Karena kita memakai feeling ya kalau masak ya. Jadi saya takarannya seperti itu. Kadang kalau misalkan lebih gitu karena ini bawang merahnya memang kecil-kecil atau bawang putihnya kecil-kecil, jadi sesuaikan aja. Labu siam yang sudah diiris sepanjang korek api. Kemudian ini ada tahu gembos. Tahu gembos ini diiris menjadi 4 bagian. Kemudian petai yang sudah dibersihkan dari kulitnya iris menjadi 3 bagian. Kemudian ini daun bawang diiris tipis dan untuk batang putihnya itu diiris miring memanjang. Tujuannya agar aroma dari daun bawang ini nanti keluar, membuat masakan lebih sedap. Kemudian untuk daun yang hijaunya kita iris kotak-kotak agak kecil gitu ya teman-teman ya. Lalu untuk bumbu cemplungnya ini ada daun jeruk purut, daun salam, dan nanti kita lengkuasnya akan digeprek. Kemudian untuk bumbu cemplungnya ini ada cabai merah. Sebenarnya nanti ada cabai rawitnya, tapi di sini ke-skip ya, lupa dimasukkan lepekan. Jadi ini saya iris memanjang, miring memanjang untuk lombok merahnya, dan ini ikannya saya beli segar 2 keranjang teman-teman ya. Kita siapkan dulu tepung crispy-nya. Tepung crispy-nya bisa pakai tepung serbaguna yang opsional. Ini kebetulan saya pakai yang varian pedas. Jadi untuk bisa membentuk crispy itu, jadi kita kasih air tidak kental, tidak encer ya teman-teman ya. Jadi nanti akan membentuk crispy. Oke, kita balurin dulu ini ikannya. Karena sambil menunggu air yang minyak yang masih belum panas. Setelah panas nanti baru kita masukkan pelan-pelan. Ini masukkannya pelan-pelan, juga gorengnya pelan-pelan karena agak sedikit meletus ya teman-teman ya. Kemudian setelah ikannya masuk, jangan lupa siram-siramkan tepungnya di ikannya teman-teman ya. Jadi nanti ikannya akan terselimuti dengan tepung yang akan membentuk jadi crispy gitu teman-teman. Setelah kita siram-siramkan, jangan lupa diaduk-aduk sebentar. Nanti kalau misalkan agak kering bisa dibolak-balik agar merata gitu tepung crispy-nya menyelimuti ikannya. Sebenarnya kalau teman-teman di rumah punya tepung terigu sih it's okay ya, ditambahin sedikit tepung maizena kalau mau tepung crispy-nya agak awet.
Kemudian langsung ini saya tumis bumbunya. Setelah selesai goreng ikan, saya tumis bumbunya, bawang merah, bawang putih. Tunggu sampai bau harumnya keluar tercium, kemudian masukkan daun-daunnya. Nah, ini daun-daunnya sebelum dimasukkan diremas dulu agar aroma daunnya itu lebih keluar, teman-teman ya. Jangan lupa lengkuasnya juga dimasukkan. Kita tunggu sampai tanak bumbunya, karena kalau kita masak tidak tanak bumbunya itu akan berpengaruh pada rasa ya teman-teman. Kemudian ini petai sengaja saya masukkan awal agar bau lamunnya hilang ya teman-teman ya. Kita goreng-goreng dengan bumbunya, agak lamaan dikit ya, yang penting jangan sampai gosong. Kemudian dimasukkan labu siamnya. Labu siamnya ini kita aduk-aduk sebentar, nanti jangan lupa dikasih air karena kita tunggu sampai tanak. Seharusnya langkah awal itu lebih baik labu siamnya ini jangan lupa dikasih garam. Kalau nggak dikasih garam ya gini teman-teman, agak sedikit kaku gitu ya. Kalau misalkan dikasih garam jadi labu siamnya agak lemes, jadi masaknya tuh lebih cepet tanaknya gitu ya. Dan ini airnya sudah mendidih dan manisannya atau labu siamnya sudah mulai tanak. Sesaat setelah mendidih, jangan lupa masukkan santannya. Ini santannya boleh langsung dimasukkan karena saya pakai santan instan, atau kalau misalkan mau dilarutkan juga boleh, karena ini saya sudah masukkan air terlalu banyak, jadi langsung saya masukkan saja santannya. Aduk-aduk lagi sampai mendidih lagi ya teman-teman. Kemudian saya masukkan penyedap rasanya, ini opsional. Kemudian kebetulan saya pakai penyedap rasa sapi. Kemudian lalu masukkan gula, garam sampai dirasa pas, karena ini sesuai selera ya. Setelah dirasa pas menjelang matang, ini kita masukkan tahu gembosnya. Kenapa ini kita masukkan belakangan? Karena tahu gembos ini gampang menyusut ya teman-teman ya. Jadi kita masukkan belakangan. Oke, setelah kita masukkan tahu gembosnya, kita aduk-aduk sebentar. Kemudian setelah kita masukkan tahu gembosnya, ini kita masukkan bumbu cemplungnya. Nah, ini cabai merah yang diiris tadi sama cabai rawit. Karena kalau misalkan kita pakai cabai rawit seperti ini, kita nggak pakai sambal pun juga enak ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau skip cabai rawitnya nggak apa-apa, jadi nanti bisa bikin sambal sendiri. Oke, yang terakhir kita masukkan daun bawangnya. Jangan lupa kita tabur-tabur agar daun bawang ini fungsinya juga sebagai penyedap ya teman-teman ya. Jadi kalau pakai daun bawang ini rasanya lebih sedap gitu. Jangan lupa diaduk-aduk sebentar aja, jangan terlalu lama untuk memasak daun bawangnya ini, karena daun bawang pun juga gitu gampang menyusut dan gampang layu. Setelah kita aduk-aduk sebentar, baru kita matikan kompornya. Deng deng, ini dia udah selesai matang, mudah bukan teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Selamat mencoba di rumah.